Teman-teman selamat datang di channel Grid Auto. Honda WRV. Di antara banyak SUV yang ditawarkan Honda di Indonesia, bagi saya teman-teman, ini adalah salah satu yang justru paling menarik. Ya benar bahwa BRV menawarkan akomodasi yang lebih besar gitu, atau CR-V memberikan teknologi yang lebih canggih gitu. Tapi ini secara esensial udah cukup, bahkan lebih dari cukup. Dia masuk ke kelas compact SUV. Dia bertarung dengan nama-nama besar seperti misalnya Toyota Race, Daihatsu Rocky, atau yang baru ada Suzuki Fronx gitu ya. Tapi WRV itu tetap punya value yang menurut saya bagus. Mesinnya salah satu pemilik tenaga terbesar misalnya. Fiturnya salah satu pemilik fitur paling lengkap. Rasa berkendaranya khas Honda yang sangat fun to drive. Jadi ada beberapa hal dari WRV yang meningkatkan value-nya dan itu membuat dia lebih dari cukup untuk semua penggemar SUV khususnya yang berukuran seperti dia ini, compact gitu. Dan sekarang saya pengen ulas lebih jauh, kira-kira apa aja sih yang menjadi plus dan minus Honda WRV, apa aja yang ngebuat sang SUV compact Honda ini sangat cukup buat Anda yang membutuhkan SUV dalam banyak skenario, entah di daily maupun mungkin diajak road trip. Ini ulasannya. Pertama adalah soal desain teman-teman. Ya jelas kalau soal desain itu selalu tentang selera personal, tapi bagi saya ini desainnya menarik. Kalau Rocky Race itu kayak lebih banyak siku-sikunya gitu ya, kalau lebih progresif gitu. Tapi kalau ini tetap memberikan kesan macho, cuma nggak terlalu banyak apa ya, nggak terlalu banyak tingkah. Jadi dia macho sekaligus tetap elegan dan ya sportinya sebagai varian RS gitu ya, dia terlihat sporty. Pun saya juga suka dengan warna dual tone-nya, atap berwarna hitam gitu ya. Dan khususnya soal fascia. Kalau fascia sih dia mirip aja kayak Honda BRV gitu ya, nggak ada yang spesial. Cuma kalau secara keseluruhan, dari depan, samping, hingga belakang, lalu proporsi garis bahu sama garis atap, rasanya proporsional. Dan bagi sebuah SUV berukuran compact, dia nggak kelihatan kekecilan atau kegedean. Ini udah pas, termasuk bahkan di bagian diameter roda, ban dan velg. Oke, dia bisa memberikan mobil yang terasa maco dari luar dengan ukuran yang pas. Jadi bisa ngasih pengemudi atau pemiliknya perasaan kayak, oh ini SUV nih, meskipun kecil ini SUV yang menenangkan. Sensasi seperti itu tuh dimulai dari desain. Mesin teman-teman, itu adalah poin plus berikutnya. Oh tapi by the way tadi saya belum sempat mention soal desain interiornya. Bagi saya itu fine, meskipun ada yang mengatakan bosen karena salah satu dashboard dengan Honda BRV, tapi itu nggak apa-apa. Desainnya oke, secara personal buat saya ya memang dia sama dengan Honda BRV, tapi sekali lagi teman-teman, even sama pun kalau memang enak dilihat bagi saya itu nggak masalah gitu. Tapi tetap kalau soal desain yang lebih menarik adalah desain eksteriornya. Dan mesin teman-teman, ini jadi kelebihan berikutnya karena ini mesin sama dengan yang dipakai kakaknya, Honda BRV. Dan kita tahu Honda BRV itu SUV 7-seater, dibuat untuk menghela beban lebih berat, 7 penumpang. Sehingga ketika mesin 1500 cc dengan output yang setara gitu ya, lalu kemudian dimasukin ke mobil dengan bentuk yang lebih compact, means bobot lebih ringan gitu ya, ya jadi enak banget. Tenaganya gede, 119 dk, torsi 145 Nm. Di antara compact SUV lain dibanding apa misalnya Race yang populer gitu ya, ya ini lebih bertenaga, lebih bertorsi. Jadi saya bisa membayangkan bahwa kalau ada hal yang ngebuat pengemudi itu tersenyum, salah satunya karena mesinnya sangat bertenaga, enak. Mau satu orang atau diisi 5 penumpang penuh gitu ya, nggak susah buat pengemudi tersenyum karena ya sekali lagi mesinnya sangat bertenaga dan bertorsi gitu buat berakselerasi atau nyalip di kecepatan tinggi.
ini enak banget. Khasnya Honda seperti biasa lah. Tapi memang nih kalau soal transmisi CVT-nya Honda tuh sering terkena isu ya. Nggak setahan banting CVT-nya apa misalnya Toyota misalnya atau Hyundai gitu ya. Jadi itu isu yang melekat sama kebanyakan transmisinya Honda. Cuma kalau soal mesin ini mantep nih. Lalu soal efisiensi teman-teman, kita tahu bahwa Honda itu punya kecenderungan irit banget di mobil-mobil 1500 cc ke bawah, kecuali Honda Freed dulu ya. Ya mobil-mobilnya memang irit teman-teman, dan kenyataannya ketika kita tes di beberapa skenario dia memang memberikan catatan gemilang. Di rute dalam kota dia dapat 16 km per liter teman-teman. Itu ngelewatin kemacetan, ngelewatin arteri yang lancar gitu ya. Jadi memang beragam tapi cenderung padat, dan di 22 km per jam average speednya dia dapat 16 km per liter. Jadi pantas banget untuk dibilang irit. Kemudian di rute tol kecepatan tinggi yang konstan, dan dia diuntungkan oleh CVT karena CVT itu secara alami bisa membuat putaran mesin lebih rendah di kecepatan yang sama dibanding gear hidraulis gitu ya. Dia dapat 18,2 km per liter. Irit kan? Tapi ada yang lebih irit lagi dari Honda WRV, yaitu ketika dia melaju di rute kombinasi. Dia dapat 21,5 km per liter teman-teman. Itu kayak paduan antara kadang masuk tol, kecepatan tinggi, kadang masuk arteri, atau kadang ngelewatin jalan yang padat. Average speednya kombinasi kalau di prosedur tetapi grid auto itu di 50 km per jam. Yaitu skenario yang mirip kalau misalnya di road trip gitu ya. Dan dia dapat 21 km per liter. Mantap sekali. Jadi kita bisa bilang bahwa efisiensi BBM teman-teman Honda WRV itu irit, dan itu adalah plus berikutnya. Plus berikutnya adalah soal rasa berkendara teman-teman, driving impression. Honda itu memang terkenal dari dulu punya bakat untuk ngebuat mobil dengan driving impression yang enak. Itu komponennya adalah handlingnya tajam. Kemudian mesin yang tadi udah saya sampaikan itu bertenaga sehingga cekatan. Kemudian posisi duduknya itu dibikin pas ergonominya. Ya enak buat pengemudi untuk mengoperasikan baik setir, pedal maupun power snelling gitu ya. Tapi secara keseluruhan Honda itu alami untuk membuat mobil yang asik dikendarai, dan itu terjadi juga di Honda WRV. Saya suka dengan karakter mesin turbonya Toyota Race ya. Meskipun ada gejala lag masih ada gitu ya. Tapi tetap enak gitu mobil. Cuma kalau dibanding sama WRV itu kayak lebih naturally enak gitu. Dia tenaga torsinya enak, lalu kemudian handlingnya lincah meskipun ditembus dengan set suspensi yang lumayan kaku gitu ya. Tapi handlingnya lincah. Lalu ini bodinya compact kan. Jadi untuk menikmati mesin yang bertenaga besar dan set sasis suspensi yang lincah itu nggak ngerepotin dimensinya untuk meliuk di antara banyak kendaraan di perkotaan gitu misalnya, atau mau jalan pintas masuk ke jalan yang lebih sempit gitu misalnya, bodinya yang compact ngebuat ringan-ringan aja gitu untuk masuk ke jalan yang lebarnya terbatas. Jadi ini mobil memang rasa berkendaranya oke sih gitu, tapi memang dia di driving impressionnya ada kekurangan, nanti saya akan bahas lebih jauh. Cuma kalau ditanya apakah ini mobil yang asik, apakah dia fun to drive? Yes. Ini adalah mobil atau salah satu mobil yang paling fun to drive di kelasnya. Kalau teman-teman termasuk driving enthusiast ya, driver yang suka banget nyetir gitu, ya dia bisa memberikan itu, keasikan berkendara. Lalu soal fitur teman-teman, yang perlu di-highlight adalah ADAS. Kalau dalam nomenklatur Honda disebut Honda Sensing. Dan Honda Sensing di WRV itu oke. Dia punya collision mitigation braking system, dia bisa ngerem sendiri. Dia punya road departure mitigation system, dia bisa membelok sendiri ketika sistem mendeteksi bahwa wah ini mobil kayaknya melenceng nih, pengemudi kayaknya lagi nggak aware nih, maka setir bisa digerakkan dengan torsi kecil gitu ya untuk mengembalikan mobil ke lajur yang benar. Lalu dia punya adaptive cruise control sehingga dia bisa ngegas ngerem sendiri,
dia bisa belok sendiri, dia bisa ngerem sendiri untuk menghindari potensi tumbukan. Jadi ini lengkap nih mobil nih. Fitur kenyamanannya misalnya masuk ke dalam dengan keyless entry, nyalain mesin dengan tombol, lalu ada Android Auto, ada Apple CarPlay. Yang esensial ini udah sangat amat cukup teman-teman. Gitu, tapi kenyataannya saya mungkin bisa share juga, di antara banyak varian Honda WRV yang dijual di Indonesia, RS laku. Cuma bukan yang Honda Sensing ternyata yang paling laku. Justru satu varian di bawahnya. Gitu. Jadi bisa mendapatkan kegantengan dari RS, cuma fitur-fitur yang super canggih itu mungkin ya nggak semua konsumen menginginkannya. Gitu. Tapi kalau ditanya apakah dia oke fiturnya, di format terbaiknya, di varian flagship, ini mobil bagus banget. Fiturnya oke. Dan saya mau tunjukin akomodasinya teman-teman. Ini 2 baris bangku dan 3 orang untuk di baris kedua, jadi dia 5-seater. Ini teman-teman sudah diset untuk ketinggian saya 168 cm dan itu biasa saja buat orang Indonesia. Akomodasi fine, dan saya pengen tunjukin ini legroomnya ya 10-11 jari lah ya. Jadi jelas nggak sempit dan mungkin bukan yang paling lega. Secara keseluruhan dia fine. Menurut saya dia fine. Jadi ya buat teman-teman yang naik di bangku baris keduanya WRV mestinya ya tetap nyaman sepanjang jalan, dan ini sandarannya pun juga terasa cukup rileks gitu. Oke, kita lanjut ke kekurangannya teman-teman. Tadi saya sudah bilang bahwa driving impressionnya tetap punya catatan, dan catatannya adalah road noise-nya itu masih khasnya Honda, masih lumayan terdengar. Dia kalau ngelewatin jalan apalagi yang permukaannya kasar gitu ya, maka masuk tuh di sela-sela kabin gitu sehingga lumayan terdengar dengungnya. Ya buat mereka yang sensitif terhadap suara gitu mungkin bisa mengganggu. Tapi yang mentolerir, saya termasuk orang yang tidak terlalu antusias terhadap suara yang terlalu senyap atau audio yang terlalu bagus gitu ya. Saya biasa aja, mungkin seleranya biasa banget gitu ya kuping saya. Itu nggak masalah gitu. Tapi ya sekali lagi tetap ada orang yang menjadikan road noise sebagai hal yang penting. Dan di titik itu buat orang-orang seperti dan mungkin termasuk teman-teman itu bisa mengganggu gitu. Kemudian kekurangan berikutnya buat saya adalah soal head unit teman-teman. Itu sebenarnya capable ya. Dia connect ke lane watch, jadi bisa membantu pengemudi untuk melihat tampilan di belakang. Lalu dia juga terkoneksi dengan Android Auto yang mana itu bagus ya. Dia bisa memberikan koneksi yang seamless. Nah, cuma masalahnya adalah ini gambarnya kurang tajam teman-teman. Dia masih nggak tajam kalau misalnya dibanding apa ya, kayak Corolla Cross gitu ya, meskipun beda kelas. Tapi saya berusaha membuat perbandingan kalau secara gambar dia udah jelas, cuma bukan yang setajam itu. Pertama, terus kedua ya ukuran layarnya bukan yang paling gede sih. Karena kita terbiasa sama mobil-mobil Cina yang layarnya tuh gede-gede gitu kan. Sementara ya Honda sebagai mobil Jepang gitu yang udah established masih dengan layar yang ukurannya biasa saja. Nggak paling kecil, tapi biasa saja. Tapi kalau soal head unit itu bukan perkara susah sih untuk diganti dengan aftermarket yang bagus gitu. Tapi bagaimanapun itu adalah poin yang menjadi catatan bahwa kalau misalnya bisa di-upgrade akan lebih baik, sehingga itu adalah sebuah kekurangan. Dan catatan berikutnya adalah soal harga teman-teman. Kalau dibanding sama beberapa rivalnya, misalnya Suzuki Fronx yang baru, kemudian Toyota Race gitu misalnya, Daihatsu Rocky, ya ini bukan yang paling kompetitif. Harganya lumayan tinggi
Ya, bagi saya itu sesuatu yang bisa menjadi catatan terutama buat mereka yang concern soal budget gitu. Dan kita bisa sampai pada akhir ulasannya teman-teman. Kita tahu bahwa di antara banyak pilihan SUV yang ada di Indonesia, SUV Honda ini malah bisa memberikan value yang bagus banget. Dia fun, khasnya Honda, dia tenaganya enak, handlingnya lincah, fitur pun juga oke, tapi dimensinya yang compact itu ngebuat pengemudi relax aja gitu bawanya, kemana-mana juga enteng, apalagi SUV kan ground clearance tinggi, jadi nggak terlalu takut sama lubang gitu misalnya. Beberapa kekurangannya khasnya Honda juga ya, dia road noise misalnya, atau fitur-fitur yang bagi saya mestinya mudah untuk di-upgrade, tapi itu tetap sebuah kekurangan gitu. Sudah lebih dari cukup sih. Gimana menurut teman-teman Honda WRV? Mungkin itu dulu teman-teman dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video Grid Auto berikutnya. Terima kasih.